Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekara Yukinanti, NPM 201 44 2076, kelas BKA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya. Di bab yang selanjutnya ada profil SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul. Nama sekolah SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul, NSS belum ada, NPSN tertera, status sekolah terakreditasi A, posisi geografis tertera di layar, nomor telepon tertera di layar, email smphamka@gmail.com, kepala sekolah Muhammad Rifai. Bab yang selanjutnya ada alamat sekolah atau instansi, Jalan Senggotan Tirto Nirmolo Kasihan, kelurahannya Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten atau Kota Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Negara Republik Indonesia. Kondisi fisik tempat survei. Ada 2 unit. Yang pertama, unit 1, sebagai sekolah menengah pertama SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul, di unit 1 tentunya memiliki kondisi fisik yang memungkinkan. Banyak sarana dan prasarana yang diperuntukkan sebagai penunjang proses kegiatan konseling. Di antaranya prasarana yang ada antara lain 1 ruang tamu untuk proses konseling. Untuk yang unit kedua, yaitu kondisi fisiknya kurang memungkinkan karena sarana dan prasarana kurang memadai, antara lain ruang kepala sekolah, lab komputer, perpustakaan, lapangan upacara. Kondisi non-fisik survei, sumber daya manusia di SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul sangat mencukupi, khususnya pada guru bimbingan dan konseling sendiri. Terdapat 3 guru BK dengan 1 guru memegang masing-masing kelas atau siswa yang berjumlah kurang lebih 115 siswa. Yang selanjutnya ada sasaran survei. Nah, kegiatan observasi ini dilakukan dan memiliki sebuah tujuan serta manfaat. Kegiatan ini dilakukan supaya mahasiswa dapat mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru BK di lapangan. Tidak hanya itu, mahasiswa juga dapat mengetahui layanan apa saja yang dilakukan oleh guru BK dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh para siswa. Maka dari itu, sasaran survei yang dilakukan ini yaitu guru bimbingan dan konseling dari sekolah SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul itu sendiri. Juga guru BK tersebut memberitahu kami bagaimana cara menghadapi permasalahan pada siswa. Layanan yang tepat sesuai kelas yang menurut guru BK tersebut cukup efektif dilakukan dan memungkinkan mendapatkan penyelesaian yang cukup baik juga. Ada B, waktu dan teknik pelaksanaan survei materi. Nah, di sini itu ada materinya. Yang pertama layanan mediasi, kedua layanan orientasi, ketiga layanan informasi, keempat konseling perorangan, kelima layanan bimbingan kelompok. Nah, untuk materinya yaitu yang pertama ada pemahaman tentang bagaimana menata kehidupan dalam kehidupan beragama dan timbulnya rasa bertoleransi antara agama, memantapkan diri untuk menjadi pribadi yang baik dan saling berinteraksi dengan manusia lain. Lalu yang kedua, pemahaman tentang bagaimana menyelesaikan dan menyikapi masalah yang dihadapi dengan hati yang tenang tanpa menyudutkan berbagai pihak. Selain itu, guru BK juga mengajarkan bagaimana bentuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga, ada pemahaman tentang pengendalian emosi serta pengembalian keputusan dalam menghadapi sebuah masalah. Yang keempat, ada mengajarkan bagaimana cara menjadi pribadi yang dapat menghargai waktu, menggunakan banyak waktu untuk hal yang positif, dan menghindari menggunakan waktu untuk hal yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu yang kelima, mengenalkan sebuah hal baru baik dalam pembelajaran atau di dalam sebuah lingkungan supaya guru BK dapat membantu konseli dalam beradaptasi di sebuah tempat yang menurut konseli itu sendiri baru dan bisa membantu siswa tersebut menemukan banyak hal baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Slide selanjutnya ada metode pelaksanaan. Observasi yang dilakukan ini menggunakan metode wawancara dengan guru BK. Di sekolah SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul terdapat 3 guru BK, tetapi salah satu dari guru BK di sekolah tersebut sedang ada kepentingan. Jadi wawancara hanya dilaksanakan dengan kedua guru BK saja. Ketika kami masuk ingin memulai sebuah wawancara, kami dipersilahkan untuk duduk dengan guru BK tersebut. Sebelum memulai wawancara, kami melakukan obrolan santai terlebih dahulu agar proses wawancara dilaksanakan tidak terlalu tegang. Setelah melakukan obrolan,
santai, kami pun memulai wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sekiranya jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kami jabarkan untuk membuat hasil dari observasi yang telah kami laksanakan. Nah, di slide yang selanjutnya ada kebutuhan dalam pelaksanaan observasi, itu ada 4. Yang pertama kendaraan, kedua handphone, ketiga bolpen, keempat lab. Lalu ada keterlibatan dalam melakukan observasi. Yang pertama, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul. Kedua, Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul. Ketiga, Bapak Ibu Karyawan Universitas PGRI Yogyakarta. Yang keempat, teman kelompok. Di slide yang selanjutnya ada permasalahan yang sering terjadi pada siswa. Masalah yang dihadapi oleh para siswa yaitu permasalahan yang cenderung pada diri siswa tersebut, di mana siswa remaja mencoba melakukan hal yang belum pernah dilakukan tetapi seharusnya itu belum bisa dilakukan oleh siswa tersebut. Terbawa rasa penasaran itu, siswa banyak melakukan hal yang membuat dirinya sendiri terkena masalah, seperti merokok, mencoba untuk bolos karena ajakan teman lainnya, bahkan hingga bertengkar dengan teman sebayanya ataupun dengan orang lain yang usianya di atas siswa tersebut. Permasalahan yang dialami tersebut tentu berpengaruh pada kegiatan belajar mereka yang membuat mereka sulit untuk berkonsentrasi untuk melakukan sebuah pelajaran. Meskipun tidak semua siswa melakukan itu, tetapi guru BK SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul mengatakan bahwa permasalahan tersebutlah yang sering kali terjadi mengingat mereka masih remaja dan masalah ini memang tidak akan pernah lepas dari diri para siswa. Nah, untuk solusi permasalahan telah dilakukan oleh guru BK SMP Kasihan Bantul, yaitu pada kasus permasalahan siswa yang sudah dipaparkan di atas, tentu saja guru BK atau pihak guru lain tidak hanya berdiam diri saja. Bahkan dalam kasus yang di luar sekolah pun guru BK juga mengambil sebuah tindakan juga. Karena beberapa masyarakat membawa nama sekolah dalam kasus yang dilakukan oleh siswa SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul, guru BK mengambil alih untuk permasalahan tersebut dengan memanggil siswa yang melakukan sebuah kesalahan tersebut. Guru BK juga menggunakan layanan BK yang memang tepat untuk digunakan dalam kasus layanan tersebut. Layanan yang digunakan yaitu layanan bimbingan dan kelompok individu. Bahkan jika permasalahan itu belum bisa dibacakan, guru BK juga melakukan home visit untuk memecahkan masalah yang terjadi pada siswa SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul. Untuk yang slide yang terakhir ada identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan analisis kebutuhan permasalahan. Terdapat beberapa layanan yang dilakukan para guru BK konseling dalam penanganan sebuah masalah yang dihadapi oleh para siswa. Beberapa layanan tersebut yaitu bimbingan pemberian layanan pada siswa SMP Muhammadiyah. Guru BK juga membuat sebuah program untuk teknik yang digunakan dibagi menjadi 3, yaitu untuk kelas 7, guru BK menggunakan DCM. Nah, kenapa sih harus menggunakan DCM? Karena guru BK menganggap bahwa kelas 7 merupakan kelas yang memerlukan banyak perkenalan baik dalam segi lingkungan maupun dalam segi perkenalan kepada teman-teman barunya. Nah, untuk kelas 8, guru BK menggunakan sosiometri dan kelas 9 menggunakan IPT. Karena ini dapat membantu siswa untuk mempersiapkan diri untuk memasuki usia dewasa. Nah, baik, presentasi untuk kali ini cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.